Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita akan belajar matematik, yaitu sistem persamaan linear satu variabel, di mana pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan media komputer dan kita sudah berada di ruang komputer yang kita cintai ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Epan dari STKIP Muhammadiyah. Ya. Ini sekali lagi saya perkenalkan Bapak Epan. Evan Farhan Wahyu Puadi. Pak Epan Farhan MPD sebagai Ketua Jurusan Ketua Prodi Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah. Ya, terima kasih. Selanjutnya oleh Pak Epan ya. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mempelajari terkait bagaimana melakukan operasi aljabar pada penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik semuanya, mari kita lakukan permainan game yang ada di komputer. Silahkan untuk dibuka. Di sana ada tujuan, kemudian cara bermain, dan juga aturannya ya. Silahkan itu diklik satu persatu. Cara bermainnya bagaimana, aturannya bagaimana, kemudian tujuannya apa nanti. Setelah paham, baru diklik tombol mulai. Waktunya hanya 1 menit. Jadi silahkan soal yang keluar nanti itu dikerjakan secepat mungkin. Jika waktunya sudah habis, maka akan ada tampilan waktu Anda sudah habis. Berarti gamenya selesai, Anda kalah gitu. Paham ya? Silahkan dimulai. Bagaimana gamenya? Seru? Ya, itu semua untuk memotivasi kita supaya lebih rajin lagi belajarnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa menambah motivasi adik-adik semua untuk belajar. Terima kasih. Ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mewawancarai salah satu siswa yang menggunakan software aljabar domino. Baik, namanya siapa Neng? Nada. Namanya Nada. Ya. Kelas? 9-10. 9-10. Oke, pertanyaannya, saat tadi menggunakan aljabar domino, pengalamannya bagaimana? Seru, soalnya di situ kayak udah dikasih tahu aturan, tujuannya sama cara petunjuk bermainnya. Jadi kita tuh bisa bermainnya dengan mudah. Terus kan di situ tentang aljabar, tentang operasi aljabar, yaitu tentang matematika. Terus mudah juga cara menjawabnya karena ada di kotak-kotak, tinggal kita pilih yang menurut kita benar. Oh iya, kemudian untuk petunjuk, kemudian cara bermainnya itu mudah dipahami atau ribet atau bagaimana gitu? Mudah sih, mudah dipahami, soalnya udah di secara rinci tuh dikasih tujuan, aturannya udah secara rinciin. Jadi kita juga ngerjain gamenya juga seru. Oh iya. Terus untuk tampilannya bagaimana? Untuk gambarnya, animasi dan seterusnya itu tanggapannya bagaimana? Kalau buat tampilan, buat media-medianya bagus. Terus yang di pas awalan juga udah kayak menarik tuh, baik buat kitanya menarik karena memang di situ buat kita banget, buat pelajar. Jadi kita tuh ngelihatnya juga pas ngelihat awal juga udah kayak seru. Oh, berarti awalnya juga udah seru, pasti kesananya juga seru gitu. Kira-kira kalau di sekolah nanti tuh kita nerapin model pembelajaran kayak gini, media kayak gini, ada game, itu gimana menurut Anda?
menurut saya sih bagus pelajarannya, soalnya kita juga nggak, kan kalau di kelas kadang suka ada bosennya dan malesnya, kan kalau gini kita lebih ke serunya, lebih ke senangnya karena kita nggak langsung lihat media-medianya, langsung ngelihat yang membuat kita senang. Kan kalau di kelas tuh cuman kayak gitu, jadi kadang seru kadang enggak, jadi lebih baik dipakai media di pelajaran lain pun mudah dipahami gitu. Oke, terima kasih. Tadi dengan siapa? Nada. Terima kasih dengan Anda. Itulah wawancara atau respon yang diberikan oleh siswa yang bernama Nada terkait dengan aljabar domino. Dengan siapa? Dengan Adinata Nugraha, Adinata Nugraha. Oke, Adinata kelas berapa? kelas 98. Kelas 98. Nah, tadi kan sudah ngegunain game aljabar domino nih ya di pembelajaran. Kira-kira tanggapannya bagaimana, pengalamannya tadi waktu menggunakan aljabar domino? Ya menurut saya sih memang seru sih. Ya udah banyak apa sih kadang saya tuh bisa ngerti, jadi ngerti kalau permainan itu sangat mudah lah untuk dipelajari. Ya. Kira-kira kalau tampilannya gimana tuh untuk animasi dan seterusnya? Ada kekurangannya nggak? Enggak, udah itu bagus sekali, bagus itu untuk inspirasi yang masa depan. Terus untuk aturannya, kan di sana tadi ada tombol tuh, tombol aturan, terus cara bermain. Itu kata-katanya, kalimat-kalimatnya cukup jelas atau enggak? Menurut saya sih udahlah cukup jelas. Oke. Terus nih, andaikan tadi namanya siapa? Adinata Nugraha. Adinata ya. Adi aja ya saya panggilnya. Gimana menurut Adi nih, kalau nanti di sekolah kita belajarnya menggunakan media game kayak gini juga, kira-kira menurut Adi gimana? Kalau seumpamanya nanti di sekolah nggunain media kayak game media seperti ini juga, gimana tuh? Ya boleh-boleh aja sih, seru memang game ini. Oke, terima kasih. Itulah respon yang diberikan oleh Adi. Oke, selanjutnya kita akan tanya-tanya juga nih ke siswa yang lain. Namanya siapa, Dek? Agung, Namanya Agung, kelas? kelas 9. Tentunya kelas 9 ya. Tadi kita sudah belajar ya, kemudian diakhiri dengan permainan game. Menurut Agung, pengalaman yang tadi dirasakan bagaimana tuh saat ngegunain game aljabar domino? Pengalamannya, kesannya gimana dan seterusnya deh, cerita-cerita gimana tuh? Yang pertama seneng, yang kedua cepat ngerti. Kalau yang gini teh lagi ya? Apalagi? Udah mungkin itu aja. Oh ya, jadi cepat ngerti dan apa tadi tuh mudah ya. Kira-kira menambah motivasi belajar nggak nih? Menambah. Jadi kesannya matematika kan serem. Kalau digunain kayak gini gimana tuh matematikanya? Kalau gini kitanya jadi semangat. Jadi matematika juga gak seseram apa yang kita pikirkan. Oh iya. Sip. Terus untuk di gamenya nih, kan di sana ada tombol apa tadi, petunjuk, kemudian ada tombol tujuan, cara bermain. Itu gimana tuh? Kata-katanya udah jelas, mudah dimengerti atau masih perlu ada perbaikan? Udah jelas. Udah jelas. Oke. Terus kalau terakhir nih ya Agung ya pertanyaannya, kalau semuanya di pembelajaran matematika di sekolah nanti nih menerapkan game seperti ini, kira-kira gimana nih tanggapannya? Bagus, sangat bagus. Karena kalau gini murid-murid jadi semangat belajar matematika kan. Kalau di kelas itu banyak yang tidur kemana gitu. Kadang mah gak merhatiin gitu, ngobrol sama temannya. Kalau pakai game berarti gimana ya? Kalau pakai game ya semangat gitu anak-anak mah. Menarik ya. Iya. Oke, terima kasih Agung atas tanggapannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini kita akan mewawancarai guru matematika di MTS Negeri 3 Cigugur tentang respon beliau dalam menggunakan media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Sebelum ke sana, barangkali Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama Kosim Abdullah, sebagai guru matematika di MTS Negeri 3 Kuningan. Terima kasih Pak. Maksud wawancara yang ingin saya lakukan adalah bagaimana Bapak dapat memberikan respon-respon terhadap pembelajaran yang menggunakan media yang sudah dilakukan oleh kita bersama-sama dengan tim peneliti. Menurut Bapak, bagaimana tentang media yang sudah dikembangkan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada STKIP Muhammadiyah dan juga para dosen-dosennya yang sudah memberikan kepercayaan kepada sekolah kami sebagai objek penelitian. Dan alhamdulillah pada pembelajaran berbasis komputer dengan menggunakan metode game ini sangat memotivasi untuk pembelajaran, karena yang pertama, siswa tidak seperti biasa pemberian klasikal, jadi ceramah ataupun ekspositori, tapi lebih dikembangkan kepada penggunaan alat komputer sebagai pembelajaran, di mana konten-kontennya sudah bagus dan juga cukup memotivasi siswa dalam pembelajaran matematik, yang biasanya siswa cenderung mungkin agak biasa-biasa saja dengan pembelajaran, tapi dengan menggunakan komputer ini mereka lebih senang dan lebih enjoy sepertinya, seperti itu. Terima kasih atas respon terhadap media yang sudah dikembangkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemungkinan atau peluang penggunaan media pembelajaran berbasis komputer ini untuk pembelajaran selanjutnya? Kita akan lebih kembangkan lagi pembelajaran berbasis komputer ini, dan alhamdulillah kita sudah ditunjang dengan fasilitas yang sudah ada, yang insya Allah cukup lah untuk pembelajaran menggunakan komputer di MTS Negeri 3 Kuningan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih inovasi lagi ya Pak Uba beserta dosen-dosen peneliti dari STKIP, sehingga guru pun akan bisa lebih mengembangkan multimedianya, kemudian siswa pun bisa lebih enjoy lagi dalam belajar matematik. Terima kasih. Pertanyaan terakhir barangkali Pak, kami ingin meminta saran ataupun kritik untuk perbaikan kami dan tim, terutama dalam pengembangan media-media di masa atau di waktu yang akan datang. Saran-saran untuk penelitian ke depan, yang pertama mungkin pemilihan materi-materinya yang lebih menukik lagi, di mana ada beberapa materi yang kita merasa sulit untuk dijelaskan kepada siswa, sehingga materi tersebut kalau dengan menggunakan metode ini lebih mudah untuk disampaikannya. Kemudian yang kedua, tentang durasi waktu, saya kira lebih luas lagi, lebih lama lagi lah, sehingga kalau hanya untuk pembelajaran 2 jam ataupun 2 jam pembelajaran kan dirasakan lebih kurang gitu. Untuk ke depan mungkin bisa lebih dikembangkan lebih lama lagi. Terima kasih. Terima kasih saran-sarannya, terus respon-responnya yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih juga atas bantuan selama ini yang bisa memfasilitasi kami dan tim untuk melakukan penelitian di MTS Negeri 3 Kuningan. Terima kasih Pak, disampaikan saya mewakili tim dari STKIP Muhammadiyah Kuningan dan Universitas Pendidikan Indonesia menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak terutama dan kepada sekolah MTS Negeri 3 Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.